Berlatar pada tahun baru 2020, kisah berfokus pada kehidupan seorang gadis cantik mirip Mimin bernama Anita yang tinggal di tengah-tengah kota Chennai. Kecantikannya membuat seorang pria bernama Jiva rela menunggu bertahun-tahun demi mendapatkan cinta Anita. Anita tinggal bersama keluarga kecilnya dan memiliki adik bernama Nikita. Di tahun ini, Anita berharap jika dirinya akan segera mendapat pekerjaan, sehingga dia selalu sibuk mencari lowongan kerja pada teman-temannya, salah satunya bernama Sapna. Jiva sendiri berprofesi sebagai informan seorang dokter yang akan mendapat penghasilan dari para pasien yang berobat pada dokter yang ia rekomendasikan. Hari itu, Anita memulai semangat baru dengan menjalani wawancara, berharap dia berhasil mendapatkan pekerjaan. Namun, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kriteria dan keinginan keluarganya sangatlah sulit bagi dirinya, karena keluarganya tak mengizinkan Anita bekerja shift malam atau kerja di luar kota. Diketahui, ayahnya yang bernama Suresh bekerja di sebuah bengkel las, yang mana pemilik bengkel las tersebut begitu sangat peduli kepada anak-anak pekerjanya untuk meneruskan jenjang pendidikan. Hingga suatu ketika, pemilik bengkel las tersebut dihubungi oleh istrinya yang bernama Padma, yang memberitahu jika putri sematawayangnya yang bernama Raji dinyatakan hilang. Mendengar itu, dia pun bergegas menuju kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Namun ternyata, polisi telah mengetahui jika putri mereka telah melakukan kawin lari disebabkan tidak mendapatkan restu dari mereka. Saat itu, Raji dan pasangannya yang tidak jelas latar belakangnya pun hadir di sana. Hal itu membuat Padma histeris karena dia tak pernah mengajarkan anaknya bergaul tidak baik. Raji yang dibutakan cinta pun sampai berani menentang orang tuanya hanya untuk membela pria idamannya. Meski ayahnya sendiri sampai berlutut memohon agar Raji tidak pergi bersama pria yang memiliki pergaulan tidak jelas. Melihat hal tersebut, Suresh merasa sangat tersentuh sekaligus khawatir jika hal serupa akan menimpa anaknya. Sehingga dia meminta istrinya untuk selalu waspada dan menjaga pergaulan anak-anaknya. Karena jika hal serupa terjadi, maka Suresh tentu tak akan sanggup hidup untuk menjalaninya. Hal itu pun didengar oleh Anita yang menyadari jika alasan ayahnya melarang dia kerja di luar kota atau shift malam itu merupakan upaya untuk menghindari hal-hal buruk menimpanya. Di suatu hari, Anita yang terus berusaha mencari pekerjaan pun menyempatkan untuk menghubungi salah satu temannya yang bernama Mira. Yang saat itu Anita meminta agar dirinya diberitahu jika suatu saat perusahaan tempat Mira bekerja membutuhkan karyawan tambahan. Mendengar itu, Mira pun akan segera memberitahunya dan mengajak Anita untuk bicara langsung di apartemennya. Setelah kembali dari perjalanan yang belum juga membuahkan hasil, Jiva yang sudah bertahun-tahun memendam perasaannya kepada Anita pun kini memberanikan diri untuk menyatakan cintanya dan langsung menuju ke jenjang yang lebih serius. Namun saat itu Anita tentu menolaknya karena selain faktor usia mereka yang sangat jauh berbeda, Anita pun menjadikan status penganggurannya sebagai alasan penolakan terhadap Jiva. Kemudian, Anita kembali meminta ongkos kepada ibunya, meski saat itu Anita tidak bilang bahwa dirinya akan bertemu dengan Mira. Saat itu, Sapnalah satu-satunya teman yang selalu mendengarkan curhatan Anita, perihal Jiva yang menyatakan cintanya kepada Anita. Hingga setelah sampai di rumah Mira, Anita pun diajak bertemu orang yang akan memberinya pekerjaan. Meski saat itu Anita meminta Mira untuk tidak membiarkannya telat pulang, karena orang tuanya akan marah jika Anita sampai telat pulang ke rumahnya. Saat itu Mira membawanya ke acara pesta di tepi pantai. Dan saat menunggu kedatangan orang yang dimaksud, Anita kembali menghubungi Sapna untuk menunjukkan di mana dirinya berada. Yang saat itu Anita sudah menyadari bahwa dirinya sudah lewat jam pulang. Sehingga dia meminta Sapna untuk bilang kepada ibunya dengan alasan jika Anita diminta untuk menemani Sapna di rumahnya karena orang tua Sapna sedang pergi keluar kota. Demi kebaikan temannya, Sapna pun membantu Anita. Yang saat itu ibunya pun langsung percaya karena Sapna merupakan teman baik Anita, sehingga ibunya tak menyadari jika Anita sedang berbohong kepadanya. Kemudian, Mira pun datang beserta orang yang akan memberi Anita pekerjaan. Pria tersebut bernama Pradip, yang saat itu langsung so akrab dengan Anita dan akan segera memberikan info pekerjaan kepada Anita.
Namun saat itu Mira meminta Anita untuk ikut berpesta dengan mereka, sehingga Anita yang merasa berhutang jasa pun tak bisa menolaknya. Saat itu, mereka memaksa Anita untuk ikut minum bersama, meski hal tersebut sama sekali belum pernah dilakukan oleh Anita. Anita pun terpaksa menurutinya, sehingga dia pun terlena dalam kemeriahan pesta tersebut. Kebetulan, salah satu teman Jiva melihat apa yang dilakukan Anita di sana dan melaporkannya kepada Jiva. Tak lama Jiva datang dan menyaksikannya langsung, yang membuat Jiva merasa kecewa karena telah menaruh harapan kepada wanita yang sebelumnya dia kira baik-baik saja. Anita yang kebablasan pun akhirnya sampai tak sadarkan diri, sehingga Pradip dan Mira pun mengistirahatkan Anita di salah satu kamar di sana. Anita? Keesokan harinya, Anita pun pulang ke rumahnya, yang saat itu salah satu tetangganya mencurigai bahwa Anita telah berpacaran bebas hingga lupa pulang. Saat itu, berita dihebohkan dengan adanya sebuah wabah berbahaya yang mulai menyebar ke India. 2 bulan kemudian, Pradip menghubungi Anita untuk memberitahu jika dia telah mendapatkan pekerjaan untuk Anita dengan upah yang cukup lumayan. Hal itu membuatnya sangat bahagia, dan itu bukan pekerjaan shift malam ataupun kerja di luar kota. Kemudian, Suresh dan keluarganya datang ke rumah pemilik bengkelas untuk melihat kondisinya, yang kini terus terpuruk disebabkan tingkah anaknya. Pemilik bengkel tersebut meminta Suresh untuk mendidik anak-anaknya dengan baik agar tidak terjadi hal serupa dengan Raji. Saat itu, Anita batuk dengan alasan beberapa hari terakhir ini dia merasa tak enak badan. Kemudian, Anita pun segera ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Namun setelah diperiksa secara menyeluruh, tiba-tiba Anita bergegas pulang dengan raut wajah yang marah. Hei, bola. Saat itu, Anita bertingkah seperti menyembunyikan sesuatu kepada ibunya dan memberitahu jika gangguan kesehatannya saat ini disebabkan oleh virus biasa dan tak perlu khawatir karena dokter telah memberikannya obat. Namun pada tengah malam, Anita diam-diam pergi ke toilet untuk melakukan tes kehamilan, yang saat itu dia sendiri ragu untuk melihat hasilnya. Dan ternyata alat tersebut menunjukkan bahwa Anita telah dinyatakan hamil. Dan untuk memastikan rasa penasarannya, Anita pun mengunjungi dokter spesialis kandungan untuk memastikan status kehamilannya. Saat itu dia pun mengingat bahwa saat melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya, dokter tersebut menyatakan bahwa Anita sedang hamil. Meski saat itu Anita sadar kalau dirinya belum pernah berhubungan dengan laki-laki, bahkan statusnya saat ini masih jomblo. Namun dokter tersebut tetap yakin bahwa saat ini Anita sedang hamil. Dan hal itulah alasan mengapa sebelumnya Anita buru-buru pergi dengan wajah yang marah karena dirasa dokter tersebut mengada-ngada. Kemudian, Anita pun segera dibawa ke ruang USG. Dan benar saja, alat tersebut menunjukkan bahwa usia kandungannya sudah memasuki 10 minggu dengan kondisi janin yang baik-baik saja. Hal itu membuat Anita sangat syok dan teringat akan kejadian di pesta. Anita pun berasa mimpi, dan satu-satunya orang yang dapat mengerti situasinya hanyalah Sapna, yang sangat terkejut mendengar apa yang terjadi pada temannya itu. Sehingga Sapna menanyakan siapa yang melakukannya. Namun saat itu Anita sendiri tidak tahu karena tidak sadar hal apa yang terjadi di pesta. Sapna menyarankan untuk melapor polisi. Namun Anita menolaknya karena itu hanya akan menghancurkan hati keluarganya, terutama ayahnya. Kemudian Anita pun kembali menemui dokter yang pertama untuk meminta agar dokter tersebut mau membantu menyelesaikan kondisi buruk Anita dengan melakukan aborsen, karena itu benar-benar kecelakaan yang datang tiba-tiba. Namun saat itu dokter tersebut tentu tidak mampu membantunya karena itu sangat beresiko dan membutuhkan kesepakatan keluarga dan suami Anita. Kemudian mereka pun menuju ke sebuah apotek yang dijaga oleh seorang pria, kita sebut saja dia Arjun. Saat itu Sapna mencari sebuah obat untuk aborsen kandungan. Mendengar itu, Arjun tentu menolak permintaan mereka karena obat tersebut diracik khusus. Jikalaupun bisa membantu, Arjun harus terlebih dahulu mendapatkan resep khusus dari dokter karena dia tak ingin mengambil resiko. Kemudian mereka pun menemui dokter yang berbeda untuk mendapatkan resep yang diperlukan. Namun saat itu dokter tersebut pun tentu tak bisa menolong mereka, meskipun Anita terus memohon agar dokter tersebut mau membantunya. Hari itu pun diakhiri dengan situasi yang sangat buruk bagi Anita, sehingga Anita sendiri tak bisa membayangkan jika orang tuanya akan tahu setelah perutnya semakin membesar. Namun saat itu Sapna meminta supaya Anita tetap tenang karena Sapna akan terus berusaha membantu Anita menyelesaikan semuanya.
நானா இருக்கேன்னு சொல்றேன். Efek kehamilannya pun membuat kondisi kesehatannya tidak begitu normal, sehingga keluarganya menyangka jika itu adalah demam biasa. Sepanjang hari, Anita terus dilanda ketakutan. Ditambah saat itu pemerintah memberi putusan lockdown di berbagai tempat untuk mencegah penyebaran wabah mematikan yang sedang terjadi. Dia pun segera menghubungi Sapna, mengingat keterbatasan mereka untuk bepergian dari rumah untuk mencari solusi tentang kehamilannya. Di tengah kondisi tersebut, tak ada yang dapat dilakukan oleh Anita selain mencari informasi dari media sosial tentang solusi kehamilannya yang membuat Anita sering lalai dalam pekerjaan rumah. Saat itu Nikita ingin meminjam ponselnya seperti yang sudah biasa dia lakukan. Namun kali ini Anita menjadi pemarah dan sensitif ketika HP-nya digunakan oleh adiknya. Sehingga Nikita menyatakan bahwa Anita sedang menyembunyikan sesuatu di dalam ponselnya. Ibunya pun tentu merasa heran karena akhir-akhir ini Anita terus fokus dengan ponselnya sampai lupa dengan pekerjaan rumah dan menjadi pemarah tidak seperti biasanya. Kemudian, Anita pun terus mencoba hal-hal yang telah dia dapatkan melalui internet perihal solusi kehamilannya. Namun itu tidak menunjukkan hal-hal yang dia harapkan, sehingga Anita semakin kebingungan dan takut jika keluarganya akan segera mengetahui kehamilannya. Anita pun kini semakin menghindar dan sering kehilangan momen kebersamaan dengan keluarganya. Yang saat itu, dia terus berusaha untuk menyembunyikan perutnya yang mulai dirasa membesar. Di tengah kondisi lockdown, Sapna dan Anita terus berusaha untuk mencari solusi kepada Arjun, mengingat hanya Arjunlah satu-satunya harapan mereka saat ini. Menyadari hal itu, Arjun pun memberitahu mereka kemana mereka harus mendapatkan solusinya. Yang saat itu, mereka pun segera menemui dokter spesialis yang praktek tanpa membutuhkan data suami ataupun keluarga. Namun saat itu, dokter tersebut meminta biaya senilai Rp30.000 untuk melakukan tindakan aborsi tersebut. Sehingga karena nilainya tidak sedikit, mereka pun harus kembali untuk segera mencari uang yang dibutuhkan. Anita segera menemui teman-temannya untuk mencari pinjaman, meski prosesnya tentu tidaklah mudah mengingat keadaan di tengah-tengah wabah berbahaya. Saat itu neneknya mendengar Anita yang terus mencari-cari uang ke teman-temannya, sehingga Anita beralasan jika uang tersebut akan digunakan untuk membantu ayahnya yang terjangkit wabah berbahaya. Neneknya pun merasa iba dan memberikan tabungannya tanpa sedikit pun curiga kalau Anita sedang berusaha menyelesaikan masalah pribadinya. Saat itu, Anita berhasil mengumpulkan uang senilai Rp20.000 dan kekurangannya Sapna akan mencoba bernegosiasi pada dokter tersebut. Mengingat biayanya yang masih kurang, dokter itu pun tak bisa membantu mereka dengan alasan resiko yang begitu besar. Namun bukan berarti uang yang baru terkumpul itu tidak diambil, justru dokter tersebut menerima uang itu dan meminta mereka untuk segera mengumpulkan sisanya agar prosesnya segera dilakukan. Anita hanya bisa mengangguk ketika ayahnya merasa cemas, mengingat akhir-akhir ini Anita bertingkah aneh hingga mengasingkan diri di tengah-tengah keluarga yang dulunya cemara. Hal itu membuat ibunya merasa khawatir dan terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya itu. Karena tak ada harapan lain kemana lagi dia harus mencari pinjaman, Anita pun terpaksa menghubungi Pradip. Namun saat itu, Pradip tak bisa menjawab panggilannya. Di hari berikutnya, Pradip pun menghubungi balik Anita, sehingga Anita langsung memberanikan diri untuk meminta bantuan perihal sisa uang Rp10.000 yang harus segera dia dapatkan dengan alasan kondisi keuangan keluarga yang sangat membutuhkan dalam kondisi lockdown ini. Dan pembicaraan mereka pun tak sengaja didengar oleh Nikita. ஆமா பிரதீப். Setelah berhasil mendapatkan sisa uang yang dibutuhkan, mereka pun segera menuju tempat praktek dokter tersebut. Namun saat itu, dokter yang dituju tak ada di sana setelah dinyatakan terpapar wabah mematikan. Sehingga belum dapat dipastikan kapan dokter tersebut bisa kembali ke sana. Hal itu membuat Anita mati rasa karena perjuangannya di tengah-tengah ketakutan ini perlahan sirna. Namun saat itu, Anita tak sengaja berpapasan dengan asisten dokter tersebut bernama Abayam dan langsung menanyakan tentang situasi dan kondisi dokter. Yang saat itu, Abayam memberitahu jika mereka telah termakan tipu daya dokter yang hanya meraup uang Rp30 demi sebuah kapsul aborsi saja. Dan hingga saat ini, dokter belum dapat dipastikan kapan kembali praktek setelah terjangkit wabah. Abayam sendiri sudah sangat tahu seluk-beluk masalah yang dialami Anita saat ini. Sehingga dengan uang Rp10.000 itu, Abayam dapat memastikan jika Anita akan segera mendapatkan obat aborsi yang dibutuhkan. Mendengar itu, Sapna merasa jika Abayam berniat menipu mereka.
Namun Anita tak memiliki pilihan lain mengingat kata-kata Abayam yang begitu sangat meyakinkan. Sehingga Abayam berjanji akan segera menghubungi mereka dan menyerahkan obat tersebut. Dan untuk lebih meyakinkan mereka, dia berkata jika Abayam sudah banyak dikenal di sebuah daerah yang disebut Kakatopu, sehingga mereka akan sangat mudah menemukannya di sana apabila Abayam belum mengirimkan obat sesuai waktu yang dijanjikan. Di sisi lain, ibunya menyatakan kekhawatirannya dengan tingkah Anita yang semakin aneh. Beberapa hari kemudian, Anita mencari-cari Abayam di daerah Kakatopu sesuai yang dibicarakan sebelumnya, karena hingga saat itu Anita belum juga mendapatkan obat sesuai janji Abayam. Namun ternyata warga di sana bahkan tak satu pun yang mengenal nama Abayam, sehingga mereka pun sadar jika mereka telah ditipu. Keterpurukannya diperparah dengan cacian Jeva yang sangat kesal telah ditolak oleh Anita. Bahkan Jeva sangat menyesal karena telah menaruh hati pada wanita yang sok baik, namun nyatanya suka mabuk-mabukan di bar. Namun saat itu Anita tak memiliki cukup waktu untuk menanggapi hal tersebut. Sehingga karena dirasa semua telah sia-sia, Sapna meminta Anita untuk jujur kepada ibunya perihal masalah yang menimpanya. Namun Anita sendiri tak cukup berani untuk bilang pada orang tuanya, apalagi ini terjadi setelah dirinya mabuk dan tak sadarkan diri di sebuah pesta. Melihat akhir-akhir ini, Anita yang suka keluar rumah membuat ibu yang sayang kepada anaknya tentu akan sedikit memarahinya. Namun saat itu Anita malah berani membantah, sehingga hal itu membuat ibunya semakin yakin bahwa anaknya sudah terpengaruh pergaulan tidak baik. Hal tersebut membuat Suresh sampai kelepasan jurig karena selama ini Anita diperlakukan dengan baik karena Anita bukan tipe pembantah apalagi sampai melawan orang tua. Setelah kembali tenang, Anita justru terus memikirkan tentang ketidaksanggupan ayahnya apabila anak-anaknya bertingkah mempermalukan keluarga. Berikut hal-hal yang terjadi seperti tak ada jalan keluar yang membuat Anita putus asa dan berusaha mengakhiri hidupnya. Hal itu membuat keluarga dan tetangganya sangat histeris. Namun beruntung, Anita masih bisa terselamatkan. Sehingga hal itu membuat ayah dan ibunya merasa bersalah karena telah bertindak tegas kepadanya. Tetangga yang melihatnya pun sangat yakin bahwa Anita memiliki hubungan gelap dengan Ucing Gering. Ibunya pun segera menghubungi Sapna karena semua terjadi setelah Anita sering bepergian dengannya. Sapna sendiri tetap menutupi aib Anita dengan menyebut tak ada hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki. Sehingga Sapna pun akan berusaha berbicara dengan Anita, berharap Anita mau jujur kepadanya. Anita pun kini perlahan sadar bahwa semua mengarah pada Pradip di saat malam pesta yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat itu, Suresh berusaha menanyakan tentang tekanan yang membuat Anita sampai nekat bundir, sebagaimana kecurigaan ibunya setelah mendapat kabar dari tetangga bahwa Anita sedang mengobrol serius dengan seorang laki-laki. Namun saat itu, Anita tak membenarkannya dan berusaha untuk jujur. Namun pembicaraan mereka seketika terhenti setelah petugas kesehatan datang untuk memberi pencegahan penyebaran wabah mematikan. Bahkan saat itu, salah satu tetangganya pun dinyatakan positif terkena wabah tersebut. Kemudian Sapna pun datang dan langsung meminta Anita menghadapnya. Saat itu Sapna merasa kecewa karena Anita terlalu cepat menyerah setelah melewati berbagai upaya. Anita berdalih jika dia merasa semua telah selesai karena dia tak ingin menghancurkan kehidupan keluarganya setelah mencurigai perutnya yang kini berangsur membesar. Namun sebagai satu-satunya sahabat yang peduli kepadanya, Sapna meminta agar Anita terus tetap kuat karena Sapna akan terus mengusahakan sampai dokter yang dinyatakan terjangkit wabah kembali praktik. Sepanjang waktu, Anita harus terus berpura-pura baik-baik saja dengan menyembunyikan perutnya yang semakin membesar. Hingga suatu hari, Sapna menghubunginya untuk memberi kabar bahwa dokter yang akan melakukan aborsi telah meninggal disebabkan wabah mematikan. Dan uang Rp20.000 yang telah mereka berikan belum mendapat kejelasan karena istri dokter tersebut malah tak bisa dihubungi. Hal itu membuat Anita semakin terpojok, hingga suatu ketika Suresh mendapat panggilan yang memberitahu jika pemilik bengkelas beserta istrinya dikabarkan bundir disebabkan tak tahan menanggung derita yang dilakukan oleh putri sematawayangnya. Hal itu membuat Suresh sangat histeris yang membuktikan bahwa hal yang tak dapat dibayangkan pun akan terjadi apabila hal tersebut sampai menimpa dirinya. Sehingga melihat itu, Anita semakin tak karuan, mengingat dia sendiri pun sedang mengalaminya.
Setelah beberapa akses jalan kembali dibuka, Anita dan Sapna pun kembali menemui Arjun untuk meminta kembali solusi perihal kehamilannya, karena dokter yang sebelumnya direkomendasikan Arjun telah tiada. Tak ingin terseret dalam hal tersebut, Arjun memutuskan untuk tidak lagi menanggapi mereka. Namun Anita terus memohon karena itu menyangkut nyawa ayahnya yang tak mungkin bisa bertahan jika mengetahui kehamilannya. Hal itu membuat Arjun tak ada pilihan lain selain menghubungi orang terakhir yang dikira akan mampu membantu Anita dalam hal tersebut. Sehingga Arjun pun segera memberikan nomor seseorang kepada mereka untuk membuat janji dengan orang tersebut. Setelah membuat janji dengan orang yang dimaksud, Anita justru memilih membatalkan rencananya karena ternyata orang yang dimaksud Arjun adalah Jiva yang merupakan calo atau penyalur dokter. Anita tentu sadar jika Jiva tak akan membantunya setelah Anita menolak cintanya. Namun karena sudah tak ada pilihan lain, Sapna akan tetap mengusahakannya. Sapna menyamar agar tak diketahui oleh Jiva. Saat itu Jiva meminta biaya senilai Rp75.000 untuk proses aborsen yang tentu sangat berisiko. Namun karena jumlah yang disebutkan tak sanggup terpenuhi, Jiva pun mengakhiri tawaran Sapna di Rp50.000. Setelah sebelumnya tertipu, kini mereka harus mencari cara lain untuk mengumpulkan uang senilai Rp50.000 tersebut. Sehingga Anita pun meminta bantuan Mira, dan Mira bersedia memberikannya bantuan di hari esok meski nilainya masih belum cukup. Di hari yang ditentukan justru Mira malah menghilang dan tak dapat dihubungi. Bersamaan dengan itu, Anita mendengar iklan di televisi yang merekomendasikan tempat penggadaian emas dengan nilai tinggi, sehingga Anita pun sampai berani mencuri emas milik ibunya. Kemudian Anita pun menjual emas tersebut pada tim penggadaian sesuai iklan. Namun saat itu salah satu tetangganya melihat Anita. Hingga kemudian mereka pun segera menuju ke tempat praktek dokter yang direkomendasikan oleh Jiva. B positive. Pressure இருக்கா? Dokter tersebut pun menanyakan beberapa keluhan lain, terutama usia kehamilan Anita. Yang saat itu Anita mengaku jika usia kandungannya berumur 3,5 bulan sesuai yang disebutkan oleh Arjun sebelumnya. Karena jika melebihi usia tersebut, dokter akan sulit membantunya karena terlalu beresiko. Untuk memastikan hal itu, dokter pun melakukan USG, sehingga kebohongannya pun terungkap bahwa usia kandungan Anita telah memasuki usia 5 bulan. Mengetahui itu, dokter pun tak mau mengambil resiko dan meminta mereka untuk pergi. Dokter tersebut pun menghubungi Jiva perihal pasien yang diberikannya tidak sesuai yang dibicarakan. Yang saat itu Jiva belum tahu jika orang yang dimaksud adalah Anita, wanita yang sempat dia cintai. Anita terus memohon agar dokter mau membantunya karena itu di luar kesadarannya, sehingga dokter tersebut akan membantunya dengan menambah biaya menjadi Rp100.000. Hal itu tentu di luar pikiran Anita, sedangkan biaya yang telah dikumpulkan pun hasil menjual emas ibunya yang telah dia curi. Sapna sendiri merasa tak terima melihat temannya seperti dipermainkan. Saat itu, Anita pun dihubungi oleh ayahnya yang langsung menanyakan untuk apa Anita menjual perhiasan ibunya. Karena saat itu Suresh diberitahu oleh tetangga yang sebelumnya melihat Anita. Anita segera menutup panggilannya dan menenangkan Sapna yang sedang cekcok untuk memikirkan cara supaya dokter mau membantunya karena saat itu keluarganya telah mengetahui tentang emas yang dia curi. Terlihat, Anita terus memohon, bahkan sampai berlutut kepada dokter, mengingat situasinya yang semakin memburuk. Melihat itu, dokter pun merasa tak tega dan akan membantu Anita dengan biaya Rp50.000. Di sisi lain, ibunya begitu sangat khawatir karena Anita sama sekali tidak menjawab panggilannya. Yang saat itu, Nikita memberitahu jika sebelumnya Anita terus mengumpulkan uang banyak, namun entah untuk apa tujuannya. Anita pun mulai menjalani proses aborsen dan telah siap menerima segala konsekuensinya. Push பண்ணுங்க. நல்லா. Anita pun melahirkan dengan cara paksa dan sama sekali tak ingin melihat janinnya. Setelah prosesnya selesai, dokter tersebut pun menghubungi Jiva untuk memberikannya komisi sesuai kesepakatan yang selama ini mereka jalani. பரவாயில்லடி. Rp1,00,000. Kondisi tersebut membuat Sapna merasa lega karena masalah beratnya sudah selesai. Namun Anita justru merasa semakin hancur karena sebenarnya dokter tersebut mau menolongnya hanya jika Anita mau melayani nafsunya. Dia merasa gagal mengingat dirinya selalu diratukan oleh orang tuanya. Namun karena tak ada pilihan lain, Anita harus menjadi pemuas nafsu dokter meski telah banyak hal yang dilalui olehnya. Bahkan Anita tak mampu menjawab panggilan keluarganya karena tubuhnya sedang dicicipi oleh dokter.
Mendengar itu, Sapna sangat marah dan akan membuat perhitungan dengan dokter tersebut. Yang saat itu, Anita pun kembali dihubungi ayahnya yang sangat khawatir kepadanya, sehingga Anita pun bergegas pulang dengan segala kehancurannya. Dan yang masih menjadi misteri, siapakah yang menghamili Anita? Apakah benar Pradip atau ada yang lain? Yang tahu komen ya guys. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Lockdown. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.